Salam kerahiman. Hari ini 25 Februari. Kita akan baca dari dua nomor, 1500 dan 1523. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1500. Hari ini kasih Allah membawaku memasuki dunia yang lain. Aku tenggelam di dalam cinta. Aku meluapkan cinta dan aku merasakan bahwa aku dicintai dan semua ini kualami dengan penuh kesadaran. Sambil menyadari kemuliaan Allah yang agung dan kekecilanku sendiri, jiwaku terbenam di dalam Tuhan. Tetapi lewat pengetahuan, ini kebahagiaanku meningkat. Kesadaran ini sedemikian nyata dalam jiwaku, sedemikian kuat, dan sekaligus sedemikian lembut. 1523. Cinta yang lestari, api yang murni, berkobarlah di dalam hatiku tanpa padam, dan kuduskanlah seluruh pribadiku seturut perkenanmu yang tak terbatas. Dengan perkenanmu itu, engkau menyuruh aku memasuki kehidupan dan memanggil aku mengambil bagian dalam kebahagiaanmu yang abadi. Oh Tuhan yang Maha Rahim, hanya karena kerahiman Engkau telah melimpahkan karunia-karunia ini atas diriku. Melihat semua anugerah cuma-cuma dalam diriku ini, dengan kerendahan hati yang mendalam, aku menyembah kebaikan-Mu yang tak terselami. Tuhan, hatiku dipenuhi dengan kekaguman bahwa Engkau, Tuhan yang mutlak, yang tidak membutuhkan seorang pun, tetapi sudi merunduk sedemikian rendah karena cinta-Mu akan kami. Tak pernah aku dapat menahan rasa kagumku bahwa Tuhan sudi menjalin hubungan yang sedemikian mesra dengan ciptaan-ciptaannya. Sekali lagi, ini adalah bukti kebaikannya yang tak terbatas. Setiap kali aku mulai merenungkan hal ini, tidak pernah aku dapat menyelesaikannya, sebab rohku sepenuhnya terbenam dalam Dia. Betapa menyenangkan mencintai dengan segenap hati dan sebagai balasannya dicintai bahkan dengan lebih mesra dan merasakan serta mengalami semua ini dengan penuh kesadaran. Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkannya. Hari ini buat kita semua ya. Kasih Allah membawaku memasuki dunia yang lain. Pengalaman Suster Faustina, dia dibawa oleh Allah masuk ke dunia yang lain. Aku tenggelam dalam cinta. Dunia lain yang Suster Faustina rasakan adalah dia tenggelam dalam cinta. Aku merasa bahwa aku dicintai. Dan aku mengalaminya dengan penuh kesadaran. Kita lihat ya, sering kita mendengar teman sharing, dia katakan, Esther, Tuhan kayaknya gak sayang sama saya. Kenapa? Masalah silih berganti datang terus. Satu belum selesai, ada lagi masalah. Saya berbuat baik tapi saya ditipu sama teman baik saya. Saya melayani suami dengan setia tapi malahan suami memanfaatkan kebaikan saya dengan dia melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Jadi Tuhan gak sayang sama saya. Kalau Tuhan sayang sama saya kan harusnya keluarga saya utuh, suami saya setia, saya enggak dikelilingi atau enggak dijahatin sama orang. Kok Tuhan enggak jaga saya? Ada ya, satu cerita ya, seorang hamba Tuhan. Dia melakukan pelayanan. Dia pelayanan kemana-kemana, diundang kemana aja dia pergi karena memang punya talenta yang bagus ya. Nah, suatu hari tanpa dia sadari, anaknya kena narkoba. Dan di situ dia komplain sama Tuhan. Tuhan, saya akan habiskan waktu saya untuk melayani Engkau. Tanpa berpikir yang lain, fokusnya adalah melayani Tuhan. Kok anak saya kena narkoba? Kok Tuhan enggak jaga anak saya? Itu keluhan yang dia ungkapkan.
Saya dalam hati bilang, loh, memangnya Tuhan penjaga anak kamu? Ya, kita sering berdoa atau kita sering menyalahkan Tuhan, seolah-olah kita sudah melakukan yang baik untuk Tuhan, kok Tuhan nggak baik sama saya? Nah, coba lihat dengan Suster Faustina. Di diary-nya dia bercerita betapa hari lepas hari dipenuhi dengan penderitaan. Penghinaan, pelecehan ya, karena dia dianggap pembohong, dia dianggap pemalas, dia dianggap sok suci, dia banyak tuduhan-tuduhan yang Suster Faustina alami. Kalau dia refleksi dalam hidupnya sehari-hari dan dilihat dari mata dunia, kapan ya Tuhan menjaga dia? Kapan Tuhan melindungi dia? Karena yang dia alami adalah hal-hal hari-hari penderitaan. Tapi di sini Suster Faustina justru menjelaskan bahwa saya merasa dicintai. Dia merasa dicintai Tuhan walaupun kehidupannya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada seorang suster ya yang pernah melihat Suster Faustina penuh sukacita, sehingga suster ini bilang, waduh, sekarang Suster Faustina kelihatannya sedang dalam penghiburan, sudah tidak dalam penderitaan lagi. Jadi artinya hari-hari dia penuh dengan penderitaan, cuma pas waktu itu seolah-olah Suster Faustina dalam penghiburan. Tapi apa yang dikatakan oleh Suster Faustina? Dia katakan, enggak, kamu salah. Saya justru ada dalam penderitaan, tapi penderitaan itu saya terima dengan sukacita karena melalui penderitaan saya bisa mempersembahkan penderitaan itu sebagai bukti saya mengasihi Tuhan. Kita banyak belajar ya dari Suster Faustina. Jadi di sini walaupun dia mengalami kesusahan, tapi dia punya iman, dia punya sesuatu yang dia pegang bahwa saya dicintai Tuhan. Dan aku mengalaminya dengan penuh kesadaran. Sambil menyadari kemuliaan Allah dan kekecilanku sendiri, Suster Faustina selalu ada dalam posisi itu, dalam kondisi itu. Dia begitu mengagumi Allah, Allah yang maha besar, Allah yang agung. Sedangkan diri dia tuh orang yang papa, yang tidak berdaya, yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Tapi dia bisa merasakan jiwanya terbenam dalam Tuhan. Karena dia tahu Allah Maha Rahim. Dengan segala kepapaan, ketidakberdayaan dia, justru Tuhan senang merangkul, memeluk orang-orang yang tidak berdaya, yang menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Menyadari kemuliaan Allah, dan dia katakan bahwa kemuliaan Allah itu sedemikian nyata dalam jiwaku. Dia sungguh bisa melihat kemuliaan Allah. Sedemikian kuat, tapi juga sedemikian lembut. Itu yang dirasakan oleh Suster Faustina sebagai sharing buat kita semua. Kita bisa mengalami hal tersebut dengan satu usaha, belajar seperti Suster Faustina, punya relasi yang baik dengan Suster Faustina. Cinta yang lestari dan api yang murni berkobar dalam hatiku. Punya cinta ya, cinta yang lestari, cinta yang tetap, bukan cinta yang sementara atau bukan cinta yang cinta manusia ya, tapi cinta yang lestari dan api yang murni. Jadi ada satu niat berkobar-kobar tapi murni. Bukan dasarnya kemarahan, bukan dasarnya egois, bukan dasarnya mau menang sendiri, tapi punya api yang murni. Berkobar dalam hatiku tanpa padam. Dia mau supaya cintanya yang lestari dan api yang murni itu berkobar terus dalam dirinya tanpa padam. Dan dia juga minta supaya Tuhan menguduskan pribadinya. Jadi semuanya itu perlu persiapan, perlu niat, perlu yang mau dilakukan. Jadi dia minta ya kepada Tuhan supaya dia punya cinta yang murni, dia punya cinta yang lestari, punya api
cinta yang murni dan juga minta supaya dikuduskan. Oh Tuhan yang Maha Rahim, hanya karena kerahiman Engkau telah melimpahkan karunia-karunia ini atas diriku. Jadi apa yang kita punya, yang Bapak Ibu punya, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena saya, ya, tapi karena semata-mata karena karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan, karena kasihnya Tuhan, karena kerahimannya Tuhan. Dan itu bukan jasanya kita. Melihat semua anugerah cuma-cuma dalam diriku, dengan kerendahan hati yang mendalam, aku menyembah kebaikanmu. Dia sangat rendah hati, dia tahu yang dia punya bukan apa-apa, tidak ada apa-apa. Semuanya itu dari Tuhan. Begitu pula dengan kita. Kepandaian, talenta, karunia itu dari Tuhan, bukan dari kita, bukan hebatnya saya, ya. Engkau Tuhan yang mutlak, yang tidak membutuhkan seorang pun. Betul, Tuhan nggak membutuhkan seorang pun, ya. Tapi Dia sudi merunduk sedemikian rendah karena cintamu akan kami. Tuhan mengasihi kita semua, mencintai kita semua sehingga Dia merunduk karena mengasihi kita. Ini adalah bukti kebaikanmu yang tak terbatas. Bukti Allah Maha Rahim. Betapa menyenangkan mencintai dengan segenap hati. Beberapa waktu yang lalu juga kita pernah bahas, ya. Suster Faustina mau mencintai dengan segenap hati. Dia nggak mau mencintai setengah-setengah. Dengan segenap hati artinya all out. Nggak ada hitung-hitungan. Kalau setengah-setengah, kalau misalnya hitung-hitungan, ya. Saya sudah 5 kali berbuat baik. Kamu harus berbuat baik lagi sama saya 5 kali supaya seimbang. Tapi kalau mengasihi yang total, ya, yang tidak setengah-setengah, maka nggak pernah ada hitung-hitungan. Selalu memberi, memberi, dan memberi. Betapa menyenangkan mencintai dengan segenap hati. Kalau kita belum bisa mencintai dengan segenap hati, mari kita berusaha untuk mencintai dengan segenap hati. Karena Suster Faustina katakan, pada waktu kita sudah mencintai dengan segenap hati, kita akan merasa senang. Betapa menyenangkan. Dan sebagai balasannya, dari cinta kita segenap hati, sebagai balasannya, dicintai bahkan dengan lebih mesra. Kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, balasannya pasti Tuhan mencintai kita. Cintanya pasti lebih daripada cinta kita pada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa, Maha Rahim, Maha Kasih. Dia akan mencintai kita lebih mesra dan merasakan serta mengalami semua ini dengan penuh kesadaran. Kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita dicintai Tuhan. Sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan memeluk kita, mengasihi kita, menjaga, memelihara kita. Itu sebagai balasan yang dikatakan oleh Suster Faustina kalau kita mencintai Tuhan itu tidak setengah-setengah. Mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita juga berdoa dalam hati, kita minta supaya kita bisa punya cinta yang bukan setengah-setengah, tapi cinta yang sepenuh hati kepada Tuhan. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.